yang di bumi dan di surga, teguk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga, teguk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita sucikan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Takut akan Allah adalah faktor yang memotivasi kita untuk berserah pada Sang Pencipta alam semesta. Amsal pasal 1 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dengan kita mengembangkan rasa takut yang penuh hormat kepadanya, kita akan memiliki kebijaksanaan yang sejati. Takut akan Allah adalah dasar bagi kita untuk mengikuti jalannya, melayani Dia, dan terutama mengasihi Dia. Takut akan Allah berarti memiliki rasa hormat hingga berdampak kepada cara hidup kita. Demikianlah kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14 menyatakan, mari kita membacanya bersautan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak,
Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang itu tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Marilah kita menanggapinya dengan menyanyikan Mazmur 13 bersahut-sahutan. Pada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak kau selamatkan. Aku mau menyanyi hanya bagi Tuhan, setia baiknya baik kepadaku. Pada kasih
percaya. Hatiku bersorak sebab kau selamatkan. Aku mau menyanyi hanya bagi Tuhan, sebab Dia baik kepadaku. Berapa lamakah lagi kau lupakan terus? Sampai kapan kau sembunyikan wajahmu? Berapa lama lagi aku harus kuati, dan sepanjang hari aku bersedih. Pada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak sebab kau selamatkan. Aku mau menyanyi hanya bagi Tuhan, sebab Dia baik kepadaku. Pandanglah dan jawab aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku jadi bercahaya, agar jangan tertidur, ya tertidur dan mati, agar musuh tak bersorak kegirangan. Pada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak sebab kau selamatkan. Aku mau menyanyi hanya bagi Tuhan, sebab Dia baik kepadaku. Marilah menghayati cinta kasih melalui pembacaan surat Roma 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang,
karena kesudahan semuanya itu telah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seseorang hamba atau budak adalah orang tidak mempunyai kemerdekaan. Ia adalah milik tuannya. Ia hidup untuk tuannya. Hidupnya dikontrol penuh oleh tuannya itu. Itulah gambaran keterikatan manusia apabila berbuat dosa atau menyerahkan diri kepada dosa. Namun kita telah diselamatkan dan dibebaskan dari perhambaan dosa. Kita bukan lagi hamba dosa, kita adalah hamba Kristus yang hidup dalam kebenaran. Sebagai orang Kristen perlu menyadari bahwa menjadi hamba itu bukan suatu yang pasif, menerima nasib saja. Menjadi hamba siapa kita, tergantung pada sikap aktif kita menyerahkan diri kepada Allah, ataukah kepada dosa. Waktu hening sejenak. Cukup. Marilah kita menyesali dosa dengan menyanyikan KJ 144 B bait yang 1 dan kedua. Suara Yesus ku dengar. Suara Yesus ku dengar, hai Maria benar. Dekatkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang menyerah. Ku dapat akhir hayat dan hidup dalamnya. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan penyesalan dan dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan
menyatakan anugerah-Nya. Berita anugerah terambil dari surat Roma pasal 6 ayat 4 yang demikian sabdanya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebab Allah sudah berkenan memperdamaikan kita dengan dirinya, marilah kita saling berdamai satu dengan yang lain dengan menyatakan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai, salam damai. Mari Bapak Ibu kita mensyukuri anugerah Allah ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 294 bait 1 dan 2. Apalah arti ibadahmu? Bait yang kedua dinyanyikan berdiri. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati gantikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus, atas penyertaan, pertolongan, dan berkat yang boleh Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada siang hari ini di mana kami boleh beribadah bersama. Bolehlah Tuhan hadir di tengah ibadah ini.
memberkati dan mensucikan ibadah ini supaya sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Menjadi sarana pemeliharaan iman kami dan semakin kami dapat mempersaksikan cinta kasih Kristus. Di tengah sukacita kami beribadah, Tuhan kami ingat akan saudara-saudara kami yang mungkin belum bisa datang beribadah. Kami berdoa untuk Ibu Pariem. Kami berdoa untuk Ibu Supartiningsih. Kami berdoa untuk Ibu Ngatmi, Mbah Sami, dan Ibu Pardi, Bu Parni. Demikian juga untuk saudara kami Bapak Sunaryo yang saat ini boleh dirawat di ICU Rumah Sakit Yakum Panti Rahayu. Tuhan mengingat keberadaan saudara kami yang sakit ini satu persatu, dan Tuhan menolong. Jamahlah Tuhan menurut kasih setiamu, dan sembuhkanlah mereka menurut mukjizat-Mu. Kami percaya Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, di mana kami boleh menemukan kesembuhan kami yang sungguh. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Keluarga yang saat ini mungkin sedang berbeban berat karena persoalan ekonomi yang harus dicukupi, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang semakin besar dari hari ke hari, terutama terkait dengan studi atau sekolah anak-anak kami yang memulai jenjang baru ataupun mengawali sekolah di tempat yang baru. Tuhan berkati kami dan pekerjaan kami, supaya kami diperbolehkan untuk dapat mencukupkan biaya pendidikan anak-anak kami dengan baik, sehingga mereka boleh bersekolah dengan nyaman, konsentrasi di dalam pelajaran, dan beroleh nilai yang baik, yang berguna di masa yang akan datang. Berikanlah ketekunan kepada anak-anak kami, juga kepandaian, supaya mereka terus mengembangkan diri sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Demikian juga anak-anak kami yang sudah boleh selesai sekolah dan sekarang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Pun yang sedang mencari jodoh, Tuhan pun berkati. Memperoleh teman yang sepadan, penolong yang sepadan, di mana keluarga boleh dibangun dan boleh mewartakan cinta kasih Allah. Kami pun berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan di Pepantan Keropak ini. Tuhan berkati mereka yang dengan setulus hati melayani, baik untuk singer, untuk organis, majelis gereja yang melayani, ibu koster yang bekerja. Tuhan berkati menjadi sarana kami untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Jika di dalam minggu-minggu yang akan datang kami berkehendak bersama untuk boleh mengadakan persekutuan doa atau piston, Tuhan pun juga memberkati. Kami menyerahkan keberadaan gereja Tuhan di Wirosari
secara keseluruhan. Berkatilah ya Tuhan pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Demikian juga dengan persidangan majelis yang nanti akan kami selenggarakan, Tuhan pun memberkati. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jika kemarin kami sempat merasakan ada gempa di daerah Bantul, Jogja, kami bersyukur tidak ada korban jiwa. Dan biarlah kami melalui peristiwa itu diingatkan senantiasa betapa kami lemah dan tidak berdaya di hadapan Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, sungguh-sungguh terhubung dan terikat dengan Tuhan di sepanjang waktu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan di dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, mengat merusak pencuri membongkarnya. Harta serba kumpulkanlah karena tak semu, di mana hartamu disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan dan berlebihan kumpulkan harta benda, akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tegak. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan pada siang hari ini terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Demikian sabda Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, ia berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh menerima sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Haleluya.
kepareng ngaturaken sugeng siang Bapak Ibu, salam. Sehat Bapak Ibu nggih? Amin. Tema pangibadah yang dinten menika nggih menika takut akan Allah atau takut akan dosa. Ajrih asih dumateng Gusti punapa ajrih awit saking dosa. Bapak Ibu menawi kula nyuwun pirsa. Anggen Bapak Ibu ngibadah dinten menika awit krana nuhoni angger-anggering toret sucekno dina Sabat utawa minangka wujuding katresnanipun Bapak Ibu dumateng Gusti Allah ingkang sampun kepareng berkahi gesang Bapak Ibu sedaya. Kados pundi wangsulanipun? Anggone ibadah kuwi mau kewajiban apa ya kanthi wajib nggih. Kalih-kalihipun. Nah, menika perangan ingkang benten. Menawi Bapak Ibu mboten teng gereja dosa mboten niki? Ora ta? Ora dosa ta? Ning mbok menawi manahipun Gusti kecewa mboten? Kecewa nggih. Lah iya ngaku-ngaku kawulaku umatku ning nyatane ora sumbut. Nembe aras-arasan sithik wis moh. Nembe grimis sithik wis wegah. Lan sak piturutipun. Nah, saniki sanesipun iki. Mas David. Jenengan kelas piro, Mas? SMP ya. Jenengan diosok sinau apa ora? Sinau nggih. Nek tak tekoni. Anggone sinau kuwi mergo apa, Mas? Pengen pinter. Ya, sip. Yen ra ono PR sinau apa ora, Mas? Mboten. Iki jawabane iki aneh. Pengen pinter ning ono PR ora nek ra ono PR ra sinau. Dadi sinaune mau yen ono PR. Oh, Mas. Yen arep ulangan ngono Mas sinau ya. Arep ulangan ono PR sinau. Yen didhawuhi ibuke sinau mboten? Ayo sinau. Sinau ya. Ning ngene ibuke ra ono sinau mboten? Mboten. Nah, malah dolanan HP. Nah, menika kados dene kala wau. Menawi kita menika ajrih kalian dosa, nggih. Menika nalikanipun wonten kesempatan kangge nerak, diterak mesti. Ning menawi mau jawaban saka pertama pengen pinter. Mergo pinter kuwi berkah Gusti. Ana PR, ora ana PR, ulangan, ora ulangan, ditunggoni pakne mbokne apa ora, tetep sinau. Benten nggih, Bapak Ibu nggih. Nggih. Saiki siji meneh. Nalika teng Proskawan Wirosari nika ora wonten abang ijo nggih. Nalika lampune murup abang, Bapak Ibu mandek napa mboten? Mandek nggih.
Terus pitakenipun, king nopo? Kok mandek? Aturane lampu abang mandek. Nggih. Aturane mekaten. Mergo yen nglanggar nabrak sing liyane. Yen ana polisi wani kira-kira nglanggar mboten wantun nggih. Eman ditilang duite. Menika kados mekaten Bapak Ibu, yen jenengan isuk jam 5, sok-sokan lampune isih kuning ya. Ning kadang-kadang terus ganti abang ijo. Punapa emang dipun tindakaken? Ning proskawan sepi, gak ana kanca kancane liyane. Mongko lampune abang, jenengan mandek napa badhe terus? Ora ana polisi. Mesti terus. Mergo apa? Kuwi mau ora ana sing jaga aturane. Ning yen adrehase karo Gusti mboten mekaten. Mergo apa? Yen awake dhewe nglanggar ki ana sing dibahayakan. Tegese iso wae wong liya kuwi engko dadi cilaka mergo awake dhewe. Monggo kan awake dhewe ora ngerti. Iso wae ngerti-ngerti ra nggo lampu, ngertine sepi ngono jandal. Ning awake dhewe mandeg ya tetep mandeg ya kan wis menang. Dah bener rumiyin. Nah menika Bapak Ibu, perangan-perangan ingkang kelampahan anggen kita menika sami nderek Gusti. Menawi anggen kita nderek Gusti menika sauger namung netepi angger-angger mawon. Ya wajibe wong Kristen ki nek nunggu ning gereja, ya wis sak mestine nek lampu abang kuwi mandeg. Hanya sekedar karena aturan. Mula wusanane awake dhewe engko mesti nglanggar utawi dosa. Mulane Gusti Yesus wonten ing Injil meh kabeh Injil nyeritake kados pundi Gusti Yesus menika dipadoni dening tiang Farisi lan ahli Taurat merga apa dianggep ora netepi angger-angger. Bolak-balik Gusti Yesus kuwi dianggep melanggar aturan. Nek melanggar aturan wis dosa mesti. Biasane wong nek arep maem cuci tangan, wisuh Gusti Yesus mboten. Ya ora kok sekedar ora cuci tangan ben beda niki mboten nggih. Mergo nalika semanten pancen ora ana banyu nggo wisuh menapa ya arep ngenteni udan sik ki arep iso mangan. Nek udane nggo sore ndang udan nek ora rong dina telung dina sak segone mambu ya Pak Ibu. Kan ra iso maem. Ngarasake wong ana ing dina Sabat diseneni. Ngoten nggih. Kan wangsul wangsul niku. Mula Gusti Yesus ngendika, dina Sabat kuwi kanggo manungsa, ora kanggo manungsa kanggo dina Sabat. Nah, kelawan pemahaman ingkang kados mekaten kita saged mangertosi kados pundi Abraham anggenipun mbangun turut karo Gusti. Yen miturut tata kamanungsan kula boten saged nampi. Saya tidak bisa menerima tindakan Abraham. Cobi Bapak Ibu ana wong sing tegel karo anake. Mongko kuwi anak sing diantu-antu. Nganti tuwa oleh omah-omah ora duwe putra, basan diparingi putra terus dipateni. Mboten pinanggih nalar. Nanging kula pitados bilih pemanggihipun Abraham boten mekaten. Piyambakipun pitados utawi kumandel dhateng Gusti. Merga menapa? Kebabare Iskak anake kuwi ya merga Gusti. Lak prastya aku arep gawe kowe dadi berkah tumraping bangsa-bangsa. Tedak turunmu bakal kaya
lintang ing langit lan wedi ana ing segara. Ora ngoten. Mula Abraham pitados saestu. Sanajan mbok menawi mboten mudeng ning percaya yen Gusti Allah iku sae, Gusti Allahku tresna. Nah, bejo Bapak Ibu nggih, nalika semanten mboten kedadosan nggih. Merga pancen nggo ndadar sepira ta Abraham kumandel karo Gusti Allah. Mula lajeng dipun paringi menapa menika. Pakurmatan minangka ramaning para pitados, Bapak orang percaya. Nah, wonten ing ngriki kita sami kepareng sami sinau bilih saestu kumandel wonten ing Gusti menika ageng sawabipun. Sanajan wonten ing gesang kita mbok menawi inggih manggihaken mawarni-werni perkawis kados Jabur kala wau. Pada Tuhan aku percaya karena Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikannya. Nah, wonten ing ngriki minangka abdinipun Gusti sampun sak mestinipun anggen kita ngrungkepi kapitadosan Kristen utawi kapitadosan wonten ing Gusti Yesus menika nulodo Gusti Yesus, aja nulodo wong Farisi. Mula Gusti Yesus ngendika, sapa sing nampa kowe, kuwi nampa aku. Sapa sing nampa aku, kuwi nampa Ramaku. Wong sing nampa nabi kaya dene nabi entuk pituwase nabi. Wong sing nampa wong bener kaya dene wong bener entuk pituwase wong bener. Ateges bilih sedaya pandamel kita menika nuwuhaken sawab umpami kewajiban mbok menawi niki wau ndelalah ya ana apa kaya dene mbiyen Covid orang ibadah lho ngibadahe ning omah lho ana dirasa nindakake kewajiban ning terus apa ya orang ibadah ra mboten to Bapak Ibu mergo ibadah kuwi sak ngertine awake dhewe kuwi padha karo ning gereja. Mongko sak nyatanipun boten ibadah kuwi ning omah ya iso. Malah miturut kidung kala wau ibadah yang sejati itu adalah mengasihi anak yatim dan janda miskin dalam kelemahannya. Nah, wonten ing ngriki kita dipun brek supados anggen kita ngantepi kapitadosan wonten Gusti menika mboten namung mligi yen wis ngibadah, yen wis pisungsung terus mastani cukup mboten. Ning ya aja terus nek ngono berarti ora perlu ibadah Pak Agung, ora perlu pisungsung Pak Agung, ya ora ngono juga. Kuwi terlalu ekstrim. Nggih. Ya ngibadah ning ya tetep nelakaken katresnan dhateng sesami. Mula sak cangkir bae sing diwenehake kanggo abdine Gusti iku ora bakal ilang, dicatet. Ora kok kanggo sok ben jenengan arep ning swarga kuwi engko dadi pahalamu, mboten. Awake dhewe ora ngitung pahala-pahalanan. Ora perlu. Mergo apa awake dhewe wis slamet. Wondene saiki awake dhewe nindakake kabecikan iku awit mergo atur panuwun syukur.
Mergo bersyukur wis dislametke. Wis diluwari, dimerdekakake kaya wae kados kala wau saking dosa. Mula ora pinanggih jumbuh, ora ketemu nalar. Jane wong Kristen ning nyatane uripe isih ana dosa lan pepeteng. Anajan ya ana. Ning jane ora ketemu nalar. Wong awake dhewe iki wis diluwari saka dosa. Ning sanajan mekaten awet karingkihaning gesang kita, mula dosa menika tasih kemawon dados kanyataning gesang. Mula ing pangibadah ngantos dinten menika tesih wonten pangakening dosa. Nek do resik kabeh dicoret wae pangakening dosa. Ora ana suci kabeh ora perlu ngakoni dosa. Ning menika sampun ngantos dadi perangan. Halah sok ben ngakoni dosa saiki tak nggih dosane lah. Halah sok ben ngakoni dosa saiki tak nggih dosane nggih mboten. Mergo kita nglenggono awake dhewe iki ringkih. Yen karep-karep ngibadah, yus ngibadah mligi kanggo Gusti. Ning nyatane sing teko sithik yo ora aku gelo. Ibadah kok sithik tok ngono. Lho ibadah ki wong loro cukup Bapak Ibu ngibadah. Ning kan kadang-kadang manusiawi nggih. Pomone sing loro sing khotbah wis diwaca-waca tok ngono. Kan dadi ora anu. Ning astunipun menika dados perangan ingkang benten kalian kersanipun Gusti. Mula wonten wirasari ibadah pemuda rin nggih ngoten nek ora teko piye ora teko ya mulai. Saeneke wong. Wong ibadah kuwi ora gumantung karo akeh lan sithike. Ibadah ora gumantung karo ana iringane apa ora. Mboten. Ning gumantung kalih manah kita anggenipun kepareng manembah Gusti. Nah, monggo Bapak Ibu kula aturi supados sami ngener Gusti kelawan ajrih lan asih. Yen kula menika namung mligi netepi jejibahan mbok menawi Bapak Ibu nggih ya engko mesti sak geleme. Wis sementing khotbah lah apa enake ora. Maminipun rasa perlu nyiapke iki rasa perlu. Rasa nggo Mazmur barang ora nggo Mazmur ora apa-apa kok biyen kok dadak rekoso men. Ning mboten mekaten. Nah menika perangan ingkang kedah kita wujudaken wonten ing gesang. Badosa punapa kemawon. Jejer panjenengan. Yo mungkin petani ya ning ade dadi petani sing beda. Petani sing duwe pemahaman yen iki paringane Gusti mula kedadi reksa dirimati kanthi temen. Dadi bapak, dadi ibu nggih sami kemawon, dadi embah tumraping putune sami mawon. Dadi embah sing becik. Ora apa-apa, biyen jamanku cilik aku urung iso nyeneng-nyenengke anakku, saiki putuku. Nyoh njaluk apa tak ujo, tukuke nyoh, ngomong duwite ana. Lah menika tentu mboten prayogi. Nggih, kudu iso mapanake perangan-perangan menika wonten ing gesang kita. Mekaten ugi lare. Saiki rumangsa wis kuwasa wong tuane diprawasa. Apa-apa sithik ra entuk, ngono ra entuk, maminipun nggih. Wis pokoke kan wonten ingkang mekaten. Nek ning kene Kropak mboten wonten. Sok-sok wong tuane wis dianggep tuwa wis ora diajeni ngono. Monggo sakjane awake dhewe anane awake dhewe mergo wong tuwa. Mula sampun menapa menika kedugi kados mekaten. Awit saestunipun mengke awake dhewe iki bakale tuwa. Sampeyan yen tuwa ngono aku ya lalinan, wis maam ya ngomong durung. Cerita dikek mam apa ora ngono. Padahal kene wis nyiapke macam-macam. Ya seperti itulah kehidupan. Sehingga kemudian kita hidup ini menjadi sarana bersyukur kepada Tuhan. Meskipun kanyatanipun
Ya ana sing lara, ana sing rugi, ana sing macem-macem. Ning pandangan utawi paningal kita tansah kumandel wonten ing Gusti. Awit sepisan malih rancanganipun Gusti menika endah lan elok. Menawi wonten rancangan gesang ingkang boten mekaten dipun teliti malih. Mengko rak tundane endah lan elok. Ajrih asya wonten ngarsanipun Gusti sampun ajrih asih awit saking angger-angger punapa dene dosa. Gusti berkahi. Amin. Wekdal ening kagem kita. Semoga kita ndedonga. Doalah Rama ingkang wonten ing swarga. Asma Paduka mugi kasucekna. Kraton Paduka mugi rawuh. Karsa Paduka mugi kelampahan. Wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rezeki kawula sakcekawipun ing dinten menika. Sapaduka kepareng ngapunten ing kalpatan kawula. Kados dene kawula nggih ngapunteni ing tetiang ingkang kalpatan dhateng kawula. Punapa dene sampun ngantos nandukaken kawula dhateng panggoda nanging sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan salami-laminipun. Amin. Mari Bapak Ibu kita wartakan cinta kasih Tuhan dengan menyanyikan kidung nyanyian pengutusan kidung jemaat 426. Kita harus membawa berita. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih Dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. malam jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah damai dan cemerlang. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini dan yang akan datang, dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan aku akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, dan kasih di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Kidung Jemaat 426 bait 2, kita harus membawa berita menjadi nyanyian penutup ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.